Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ahli riwayat, senang sekali saya bisa berjumpa dengan para sahabat dan bisa mengisahkan tentang tema kali ini, yaitu hijrah, perang Badar dan perang Uhud. Dan yang pertama kita awali dengan hijrahnya sang Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabat yang dari Makkah. Hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan pada tahun 622 Masehi dari Makkah ke Madinah. Hijrah itu terjadi karena penindasan orang-orang musyrikin kaum Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya. Sejak awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islamiyah, namun kaum Quraisy terus melakukan permusuhan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Pada waktu itu, perlawanan dari kaum musyrikin pada umat Islam sangatlah merajalela. Karena hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya agar berhijrah ke Madinah. Satu demi satu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, rumah tempat tinggal, dan segala apa yang dicintainya demi menegakkan agama Islam. Setelah kaum muslimin Makkah hijrah ke Yathrib atau Madinah atas perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah kaum muslimin yang berada di Makkah tinggal sedikit sekali. Dua orang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, masih tetap berada di Makkah bersama sang Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum melakukan hijrah sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum kafir Quraisy ingin menghentikan upaya hijrah Nabi. Kemudian para pemuka kaum Quraisy bersidang di tempat bernama Darun Nadwah atau yang saat ini disebut desa, untuk merencanakan tindakan penyerangan yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibunuh, dan kejadian itu dilakukan menjelang tengah malam. Kekejaman kaum Quraisy ini disebutkan dalam surah Al-Quran, surah Al-Anfal ayat ke-30. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu dan atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Rencana jahat kaum Quraisy itu telah diketahui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari instruksi malaikat Jibril alaihi salam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah malam itu juga. Malaikat Jibril berkata, "Muhammad, janganlah kamu tidur malam ini di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah." Nabi berencana berhijrah ditemani oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Beliau memberitahu Abu Bakar dan sahabatnya itu pun segera mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk berhijrah. Dan supaya tidak dicurigai oleh kaum Quraisy, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan Ali untuk tidur di tempat Rasulullah, supaya upaya yang akan mereka lakukan saat mengintip Rasul di rumahnya akan terlihat seperti saat tertidur, padahal yang tertidur adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Pada suatu malam, kafir Quraisy mengintai Nabi dan menjumpai Nabi sedang tidur di atas dipannya yang sederhana. Saat itu, Nabi mengenakan selimut hijau dari Arabia Selatan, tepatnya dari Hadramaut. Orang-orang musyrik Quraisy itu merasa tenang. Mereka yakin dapat membunuh Nabi malam itu. Rumah Nabi juga dijaga ketat. Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Rasul yang amat kita cintai ini dan para sahabatnya. Tanpa mereka ketahui, yang sebenarnya tidur mengenakan Hadramaut tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Ali mempertaruhkan nyawa dan jiwanya agar Nabi bisa keluar dari rumah dengan selamat. Hijrah Nabi dilakukan pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, bertepatan dengan tanggal 20 Juli 622 Masehi. Nabi berangkat dari rumah untuk berhijrah. Keberangkatan Nabi dari rumah dilakukan pada malam hari setelah lewat 2/3 malam. Nabi keluar dari rumah, kemudian mengambil segenggam pasir dan melemparkannya kepada orang-orang Quraisy itu yang akan membunuh beliau. Dengan takdir Allah, orang-orang Quraisy tersebut tertidur sejenak dan tidak mengetahui Nabi pergi meninggalkan rumahnya. Waktu keluar, Nabi membacakan awal surah Yasin ayat ke-9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding-dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
dan mereka pun tertidur pula sampai pagi hari menjelang. Pagi harinya, Ali menolak untuk memberitahu keberadaan Nabi sehingga mereka bergegas mencari Nabi ke segenap penjuru Makkah. Ketika mereka sampai di bukit, mereka kehilangan jejak. Kemudian mereka mendaki bukit itu dan melewati gua yang dimaksud. Tetapi mereka melihat di pintu gua itu ada sarang laba-laba. Maka mereka berkata, seandainya dia memasuki gua ini, niscaya sarang laba-laba itu tidak akan ada lagi di mulutnya. Yang nyatanya baginda dan sang sahabat Abu Bakar As-Siddiq berada di gua itu. Dan Abu Bakar pun melihat pada saat kaum Quraisy melihat-lihat ke mulut gua tersebut. Dengan perasaan gemetar, Rasul pun menenangkan kepada Abu Bakar bahwa janganlah takut. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kita, dan kaum Quraisy pun pergi atas izin Allah. Begitu terdengar keberangkatan Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka kaum Ansor keluar dari rumahnya untuk menunggu kedatangan beliau. Mereka menunggu kedatangan Nabi setiap hari pada hari masih pagi. Jika panas sudah terik, mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 14 Kenabian yang bertepatan dengan tanggal 23 September tahun 6220 Masehi, mereka keluar dari Madinah untuk Harrah seperti biasanya. Namun hari itu Nabi Muhammad SAW belum juga terlihat. Sementara panasnya terik matahari mulai terasa, maka mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Pada saat iring-iringan kaum Ansor kembali ke Madinah, seorang Yahudi terlihat sedang naik ke atas sebuah benteng yang paling tinggi di Madinah untuk suatu keperluan. Sesampainya di atas bangunan itu, tiba-tiba ia melihat Rasulullah dan bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sahabat yang menaiki tangkal kurma tersebut melihat, sontak ia berteriak seraya berkata, "Wahai bangsa Arab, wahai bangsa Arab, lihatlah pahlawan yang kita tunggu-tunggu telah tiba." Terlihat dari kejauhan nampak dua orang yang sedang berjalan dan yang satu menunggangi seekor unta. Bahagia yang tiada tara, senyum, tangis, dan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka bersuka cita menyambut sang baginda alam semesta, pembawa kebaikan dan pemberi rahmat untuk alam semesta. Mereka pun bertemu Rasulullah di balik bukit Harrah sambil diiringi takbir perkampungan Bani Abrodah bin Auf. Lantas takbir itu disambut oleh orang-orang muslimin yang lain dengan penuh sukacita atas kedatangan Rasulullah seraya diiringi dengan siiran Tola al-Badru alaina min saniyatil wada. Silahkan dengarkan liriknya.
lalu berduyun-duyun untuk memulai berdatangan untuk bertemu dan menyambut beliau sebagai seorang nabi yang dinanti-nanti. Syahdan, ahlan wa syahlan. Beberapa orang dari kaum muslimin yang belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya langsung menjawab dan melayani baginda. Lalu mereka pun duduk berkeliling sekitar beliau dengan sukacita dan sangat bahagia. Sesaat kemudian, sebuah ketenangan menyelimuti Rasulullah dan Allah menurunkan wahyu yang berbunyi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Quran Surah At-Tamrin ayat keempat. Tak lama kemudian, serombongan kaum wanita, anak-anak remaja, dan budak-budak terlihat berjalan beriring-iringan di jalan-jalan kota Madinah seraya berteriak, Muhammad telah datang, Rasul Allah telah datang, Allahu Akbar, Muhammad telah datang. Abu Darda radhiyallahu anhu, salah satu yang menyaksikan peristiwa ini, mengisahkan, aku tidak pernah melihat penduduk Madinah lebih bergembira dengan sesuatu sebagaimana kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan singgah di Kuba, di daerah Bani Amr bin Auf. Di daerah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama 14 hari dan mendirikan masjid pertama setelah hijrah, yaitu yang disebut dengan Masjid Kuba, yaitu masjid pertama Rasulullah. Berjalan ke arah Madinah, ketika sampai di daerah Bani Salim bin Auf, mereka mendapati hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jumat di suatu lembah bersama para sahabat yang berjumlah sekitar 100 orang. Ini merupakan sholat Jumat pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kota. Setelah menunaikan sholat Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memasuki Madinah dalam suasana penuh gembira. Tidak ada satupun rumah yang dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali penghuninya memegang tali kekang tunggangannya dan berharap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, biarkanlah ia berjalan karena sesungguhnya dia ada yang menyuruhnya. Maka unta itu berjalan hingga melewati kediaman Bani Malik bin An-Nazar. Akhirnya unta itu menderum di tempat pengiringan kurma yang kelak menjadi tempat dibangunnya Masjid Nabawi. Nabi pun bertanya mengenai pemilik tempat tersebut. Mu'adz bin Afra mengatakan kepada beliau bahwa tempat itu milik Sahal dan Suhail, dua anak yatim bersaudara dari Bani Nazar. Berdasarkan riwayat ini, terlihat bahwa pemilihan tempat bagi Masjid Nabawi tidak lain merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada para sahabat yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya doakan semoga para sahabat hatinya selalu diberikan tingkat kesebelasan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa lebih cinta akan baginda alam semesta, karena Rasul terlalu cinta kepada kita, dan sebagaimana mestinya kita pun harus cinta kepada beliau supaya kita bisa bersama-sama bersama Rasul jaga yaumil akhir. Jika Anda kurang suka dengan video ini dan barangkali ada masukan, silahkan dislike untuk videonya supaya bisa menjadi bahan koreksi untuk saya dan tim ahli riwayat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.